Halo semuanya, apa kabar? Di musim hujan yang ekstrim ini, semoga seluruh keluarga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Di vlog kali ini aku mau ajak kalian ngobrol yang ringan-ringan aja dan yang bikin happy tentunya kita akan bahas plantur, yaitu tanaman-tanaman yang ada di rumah aku. Yang pertama kita mulai dari yang ada di dalam rumah, yaitu palem bambu atau bambu palm. Tanaman ini tidak hanya bermanfaat untuk mempercantik rumah menjadi semakin estetik, tapi dia juga berfungsi untuk menyedot polutan di dalam rumah. Perawatannya juga mudah, cukup siram 2 kali dalam 1 minggu dan tempatkan dia dekat jendela. Yang kedua adalah sirih gading, pasti semua rumah kayaknya punya deh, karena dia tuh tanaman 1000 umat yang mudah banget perawatannya. Cukup taruh dia dalam wadah air pun dia bisa hidup, nggak harus di tanah. Jadi bisa jadi hanging plants kayak gini deh. Selain itu harganya juga murah banget. Next, kalau kalian tanya indoor plant yang paling bandel, pasti aku rekomen lidah mertua atau snake plant. Tanaman ini super friendly banget untuk pemula, cukup disiram 1 minggu 1 kali dia bisa hidup tanpa cahaya. Berfungsi juga sebagai pembersih udara dan ular takut loh sama tanaman ini, wajib punya ya. Selain palem bambu dan lidah mertua, masih banyak banget tanaman yang berfungsi sebagai pembersih udara. Kalian bisa googling, atau kalau next time aku bikinin vlognya juga, mau atau enggak? Tulis jawabanmu di komen ya. Next, tanaman ganteng yang pastinya disukai sama semua orang yaitu monstera. Nah, yang satu ini adalah Monstera deliciosa. Daunnya yang berbelah dan bolong-bolong untuk indoor plants bikin rumah jadi estetik. Monstera ini lumayan gampang perawatannya, cukup siram 2 kali dalam 1 minggu dan tempatkan dia dekat jendela. Next, yang sering banget ditanyain di Instagram adalah Divenbesia sanguine aurora. Nah, aku nggak tahu nama Indonesianya tuh apa tanaman ini. Selain cantik banget daunnya, coraknya tricolor kayak gini. Daunnya lebar dan cantik, dia juga tinggi, jadi cakep banget untuk ditaruh di pojokan rumah dan nggak rewel. Siram 3 kali seminggu ya. Next, yang bandel juga ada Alocasia cucullata. Dia suka air dan matahari, jadi tinggal siram aja setiap hari. Kalau airnya cukup, maka dia juga akan semakin sering mengeluarkan daun. Batangnya tinggi dan bentuk daunnya lucu banget, kayak heart gitu. Cantik banget ya. Harganya murah, tinggal kasih pot cakep, jadi deh. Oke, tanamannya dalam udah. Nah, untuk plantur yang part 1 ini aku mau liatin tanaman yang ada di rak sisi sebelah kiri. Karena buat yang tahu, di teras aku ada 2 rak kanan kiri. Nah, di rak yang ini itu rata-rata adalah tanaman yang kecil-kecil. Rak besinya aku beli di IKEA, kalau kalian mau juga nanti aku kasih linknya ya. Oke, next ada Syngonium pink flag. Aku salah satu Syngonium lovers, jadi kalian akan menemukan banyak banget Syngonium. Pink flag ini cakep banget, jadi di antara daun yang berwarna hijau dia akan mengeluarkan semburat berwarna pink dan semakin besar daunnya dia akan berbelah kayak gini. Nah, ini udah tinggi banget, jadi aku kasih terus supaya dia bisa manjat terus ke atas. Nih, lihat daunnya cantik banget kan? Dan untuk pink flag ini harganya masih affordable banget. Yang aku suka dari Syngonium karena dia itu rajin banget mengeluarkan daun baru. And next ada Syngonium albo variegata. Ini adalah salah satu kesayangan aku banget. Karena daunnya secantik itu dan dia rajin banget ngeluarin daun baru. Nah, karena variegata aku jadi selalu nebak kira-kira motifnya atau coraknya akan kayak gimana ya. Kadang ada yang half moon, kadang coraknya rame kayak gini, kadang ada yang kekuningan. Pokoknya happy banget deh. So, aku rekomen banget kalau kalian mau beli tanaman, just cobain deh koleksi Syngonium karena mereka bener-bener bikin happy banget. Nah, next ada yang gemes yaitu si Ophiopogon jaburan atau Japonicus curly. Ribet banget ya namanya. Tapi lihat deh, dia unik banget dan ini cukup rare ya, agak susah juga didapetin. Nah, kalau teman-teman cari tanaman penghias meja, ini cantik banget dan juga nggak rewel, cukup disiram 2 hari sekali aja. Next, ada yang cakep lagi nih guys, yaitu Syngonium green splash. Lihat deh tuh, setiap daunnya mereka punya corak yang berbeda. Aduh, pokoknya setiap dia mengeluarkan daun baru, aku gak bisa berhenti untuk menebak. Dan teksturnya daunnya ini tebel banget, beda dari Syngonium yang lain. Pokoknya kalian wajib punya karena Syngonium green splash ini benar-benar cantik banget. Nah, Syngonium ini karakternya suka matahari tapi di bawah naungan, jadi gak matahari langsung, makanya di teras aku tuh udah pas banget. Disiramnya juga setiap hari oke, cuma jangan terlalu banjir takutnya busuk. Nah, karena jenisnya banyak banget, jadi gak cukup-cukup deh kayaknya kalau belum punya semua.
Next ada yang imut dan gemes lagi nih, namanya Alocasia bambino. Nah ini tuh dia nggak bisa gede ya, karena dia segini-segini aja. Dan rimbunnya juga agak sedikit tricky, dan dia memang agak gampang patah sih ya. Jadi harus kayak handlingnya tuh pelan-pelan banget. Tapi karena daunnya unik banget, jadi aku tuh love banget sama dia. Dan sekali dia mengeluarkan tunas tuh kayak gini. Tuh bisa langsung 3 daun. Bambino ini cukup most wanted juga. Nanti kalau kalian mau aku kasih link tanamannya di description box aku ya. Next, salah satu favorit aku juga yaitu Syngonium Three Kings. Ini murah tapi cakep guys. Lihat deh, coraknya tuh enggak biasa karena setiap daun semuanya beda-beda gitu coraknya. Dan dia tuh kayak tricolor gitu warna hijaunya dan gak rewel juga. Nah setiap daun yang muncul akan selalu mix beda-beda gitu, cakep banget. Nih lihat deh, kayak daun yang ini sometimes dia akan half moon juga. Jadi bener-bener kayak bendera. Gimana, di sini ada yang Syngonium lovers juga nggak? Atau udah mulai keracunan suka sama Syngonium? Oke, next kita akan pindah ke jenis yang lain. Nah, di sini aku punya silver dollar. Tanaman ini aku udah punya sekitar 2 atau 3 bulan, tapi emang dia kayaknya agak lambat pertumbuhannya. Rencananya aku mau ganti juga potnya. Mungkin dengan diganti potnya dia akan lebih cepat tumbuh. Tapi so far oke, walaupun sering kena hujan gak rewel. Bentuk tanamannya yang kayak koin, bulat-bulat gemes gini mungkin yang menyebabkan dia jadi dinamain silver dollar. Tapi warnanya gak silver ya. Oke, next kita punya Syngonium neon robusta. Nah, neon robusta ini adalah Syngonium KW-nya Pink Perfection. Jadi kalau kalian masih males beli Pink Perfection karena harganya masih mahal banget, nah kalian bisa beli si neon robusta ini, harganya jauh lebih affordable. Nah, tips dari aku kalau kalian pengen warna pinknya itu bener-bener keluar, merona dan cantik banget, caranya gampang banget. Cukup dijemur aja di matahari pagi sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Nanti dia perlahan-lahan warna pinknya tuh akan bener-bener gonjreng. So, neon robusta nggak kalah sama Pink Perfection kan? Next, aku punya si ganteng Philodendron melanochrysum atau kita sebut aja dia melano. Daunnya yang berbentuk hati dan tekstur daunnya yang velvet bikin banyak banget yang jatuh cinta sama dia. Dan memang banyak banget case yang ketukar antara melano dan michan. Tapi bedanya melano itu daunnya akan jauh lebih besar, jauh lebih runcing juga, dan warna hijaunya juga berbeda. Nah, daun yang masih muda itu warnanya coklat kemerahan kayak gini. Even harganya masih tinggi tapi banyak juga loh yang cari si melano ini. Kalian udah punya belum? Next, aku punya yang cantik lagi yaitu Syngonium Pink Splash. Ini juga kesayangan aku banget dan alhamdulillah waktu beli tuh cuman kayak 2 daun gitu, tapi sekarang udah rimbun. Dan setiap dia tumbuh daun, aduh aku bener-bener penasaran banget kira-kira coraknya bakal kayak gimana. Mostly banyakan pinknya atau hijaunya, tapi dia tuh hijaunya juga nggak hijau gonjreng, jadi cantik banget deh pokoknya. Warna pinknya juga mauve, warna kesukaan aku banget. Selain daunnya juga imut yang bikin banyak banget orang yang suka sama jenis Syngonium ini. Buat kalian yang suka Syngonium, ayo udah punya atau belum? Oke, next yang lagi happening ada Philodendron Burlemart variegata. Harganya lagi gila-gilaan banget. Nah, alhamdulillah kemarin tuh aku emang dapetnya masih kecil gitu. Nah, tapi sekarang udah mulai agak rimbun. Perawatannya juga nggak susah dan si Burlemart variegata ini setiap keluar daunnya Masya Allah cakep-cakep banget. Setiap coraknya selalu berbeda. Lihat deh, kayak ini nih daun baru ya. Kuningnya tuh masih bagus banget. Nah, motifnya nih kadang kayak bendera, jadi setengah-setengah gitu. Jadi kalau menurut aku harganya sesuai lah ya dengan kecantikannya. Karena juga susah banget sekarang dapetinnya tuh bener-bener berebutan. Nah, tips aku kalau mau beli tanaman hits dengan harga murah ya beli aja yang belum rimbun dan lebih menikmati juga kan ngasuhnya. Next, ada yang paling rewel yaitu Calathea orbifolia. Sebenarnya aku nggak begitu bersahabat sama Calathea karena mereka itu tricky banget. Jadi kalau salah treatment sedikit aja, wow bisa ngambek. Tapi kalau udah pas, mereka tuh rimbun banget. Harus sabar aja ya kuncinya. Nih kayak gini nih, patah tiba-tiba. Aku nggak tahu patahnya sama kucing aku atau sama anak-anak. Tapi alhamdulillah, lihat deh, udah ada tumbuh 3 tunas baru. Oke, next ada yang gemes lagi yaitu si Peperomia raindrop. Nih lihat deh. Gimana gak gemes coba, bentuknya dia bulat kayak gini terus gendut-gendut. Nah dia tuh ada bunganya juga di bagian atasnya, lalu warna hijaunya juga pekat gitu, jadi kalau di foto juga cantik banget dan shining, shimmering, splendid like this. Terus selain bentuknya juga lucu, dia juga gak rewel kok. Ayo udah punya Peperomia raindrop belum? Oke, satu lagi dari Mayora, ini adalah Syngonium Pink.
Pinknya cantik banget. Yes, Syngonium pink ini emang yang paling merona di hati aku juga. Dan dia rimbun banget, makanya kemarin kalau kalian follow aku sempat ada kejadian Syngonium pink aku dan Syngonium pink flag aku dimakan sama ulat keket. Masya Allah, itu kesel banget sih sumpah. Ulatnya tuh sampai gede banget, 2 pot hilang. Kalian bisa lihat sendiri. Nah ini kalau dia rimbunnya tuh bener-bener segini, bener-bener sama segini. Dan cantik banget. Pokoknya I love Syngonium, apalagi Syngonium pink, kalian harus wajib punya. Next ada Philodendron Xanadu. Nah ini dia gak bisa besar, jadi gemes banget, imut kayak gini. Setiap daunnya tuh lihat, cuman kayak sejari aku gitu. Tapi dia bisa rimbun. Dan Philo Xanadu ini bentuk daunnya lucu banget, kayak gergaji gini ya kan. Aku dapat harganya lumayan mahal, tapi ternyata di luar sana banyak yang harganya murah. That's why di video plant tour ini kalian harus cek description box aku, karena aku kasih kalian plant haul juga supaya kalian bisa beli tanaman dengan harga yang affordable. Wow, gak berasa ternyata udah lebih dari 20 tanaman guys. Nah next sekarang aku punya Syngonium Maria Alusion. Ini adalah Syngonium yang satu pot kalian akan dapetin beragam warna. Mulai dari warna hijau, kemerahan, sampai kecoklatan, sampai keunguan, semuanya ada. Dan si Maria Alusion ini dia rimbun banget guys. Jadi kalian cuma siram aja, gak usah kasih apa-apa, dia bakalan rimbun banget. Cantik banget kan, dan harganya juga murce banget. So tanaman murce tinggal kasih terakota, gak kalah sama tanaman sultan kan. Next aku punya Alocasia Dragon Scale. Nah si tanaman ini salah satu yang hits banget dan semua orang kayaknya cari-cari ya, karena daunnya yang bold jadi ganteng dan gagah banget. Alocasia Dragon Scale ini tuh kemarin agak rimbun, tapi gak tahu kenapa dia kering terus kuning, terus akhirnya aku potong-potong kayak gini supaya gak kena ke daun yang lainnya. Tekstur daunnya tuh emang tebel, kaku banget, cantik banget deh pokoknya, dan teksturnya tuh nyata banget. Nah next aku punya Syngonium Mojito yang sudah murtad. To be honest, waktu dia masih daunnya kecil gitu cantik banget. Aku akan liatin contohnya ke kalian. Nah kayak gini. Nah sekarang dia jadi kayak gini aja dong. Bener-bener hilang coraknya dan banyak banget yang ngalamin hal yang sama. Nah katanya kalau mau coraknya bagus lagi itu harus di stek. Nah tapi sayangnya aku gak ada akar anginnya, jadi aku gak bisa. Amsyong deh. Oke, baiklah jangan sedih. Now kita punya Begonia Manaus. Nah ini adalah begonia yang punya tekstur daunnya itu dia kayak beludru, tebal dan berambut. Sayangnya kalau sama begonia itu harus sabar dengan kebegoannya. Bercanda deng. Karena dia itu emang tricky banget dan tumbuhnya agak lama say. Next kita punya Scindapsus Pictus Silver. Nah si ganteng ini juga favorit aku, daunnya tebal banget dan ada semburat silvernya, bener-bener silver yang nyata kayak stabilo gitu. Dia juga gak rewel dan dia rajin mengeluarkan daun setiap bulan. So buat teman-teman yang cari tanaman rambat atau menjuntai, Scindapsus Silver ini ganteng banget guys. Anyway kalau teman-teman punya tips untuk merawat tanaman yang ada di vlog aku juga bisa leave komen ya. Next kita punya Calathea merak atau kencur. Nah aku gak tahu nama yang benernya mana. Cuma yang jelas sih di Google namanya sama ya. Dengan tanaman yang sama, tapi namanya tuh ada 2 gitu loh maksud aku. Nah berbeda dengan yang lain, jenis yang ini tuh gampang banget dirawatnya, gak rewel, dan dia sering banget mengeluarkan daun baru. Daunnya lebar dan bercorak cantik kayak gini. Kalau kalian mau taruh di meja juga bagus. Untuk tanaman di dalam rumah juga oke, asalkan sering di rolling ya, harus keluar masuk. See, ada yang tumbuh lagi kan? Oke, next kita punya Syngonium putih atau Syngonium tisu. Nah dia ini suka banget sama matahari. Jadi dia akan menghadapnya itu ke arah matahari. Semua batangnya, semua daunnya kayak gini. Warnanya juga cantik, putih gitu. Bagus juga kalau kalian mau gunain untuk home decor. Nah untuk pemula aku saranin banget nih untuk ngadopsi si Syngonium putih. Next kita punya Hulk. Maksudnya Alocasia Green Shield. Ya emang dia tuh kayak Hulk ya, karena badannya tuh kayak roti sobek. Alocasia Green Shield ini adalah versi murahnya dari si Dragon Scale teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli ini masih affordable banget. Cuma memang little bit tricky, jangan terlalu banyak air. Semoga dia gak mati aja. Keluarin daun kayaknya sebulan sekali sih masih keluar ya. Oke next kita punya Scindapsus Treobi Moonlight.
Nah, ini adalah tanaman liar sebenarnya di hutan, tapi ternyata cantik banget kalau kita taruh di pot kayak gini. Berbeda dari Scindapsus silver, nah dia ini ada semburat silvernya juga, tapi untuk tekstur daunnya tuh beda. Yang ini jauh lebih tipis, tapi bisa jauh lebih rimbun daripada si Scindapsus silver. Warna hijau di daunnya juga ada bercak-bercak kayak gini. Varian Scindapsus juga cukup rimbun dan affordable harganya, worth to buy banget nih. Next, aku kasih kalian bonus, aku punya tanaman yang aneh yaitu Syngonium wendlandi yang berselingkuh dengan Syngonium pink. Jadilah kayak gini, jadi satu pot itu tadinya cuma ada 2 daun, which is yang satu hijau, satu pink, dan akhirnya semua daunnya yang baru keluar, ini yang 2 yang baru adalah pink. Aneh banget kan? Aku nggak tahu gimana caranya. Apakah mereka berbuat sesuatu? Oke, next adalah si gondrong favorit aku. Ini kecintaan aku banget, yaitu si mint leaf. Jadi kalau kalian punya mint leaf ini, taruh aja dia di tempat yang teduh dan siramnya tuh kayak sehari sekali atau 2 hari sekali nggak masalah. Tapi jangan kasih dia kering atau jangan kasih dia juga kebanyakan matahari, nanti dia ngambek. Nah, tapi kalaupun dia copot, tinggal tuncup lagi aja ke tanah, dia pasti bakal tumbuh lagi. You should try. Next kita punya Syngonium batik. Nah, ini juga termasuk Syngonium yang murah, tapi semurah-murahnya tanaman, kalaupun kalian rawat dengan baik, dikasih turus kayak gini, dikasih pot yang bagus, tetap bakal kelihatan cantik juga kok. Sih, bener kan? Dia bakalan bisa rimbun, menjalar terus ke atas, dan akhirnya jadi gak kalah sama tanaman sultan, tetap cakep juga kok. Tergantung gimana persepsi kalian aja ngelihatnya. Gimana? Setuju gak sama aku? Next kita punya waru variegata. Nah, waru variegata ini harganya kemarin lumayan mahal, tapi emang daunnya cantik banget, bentuknya kayak heart gitu dan variegata. Kalau waru variegata itu lebih uniknya lagi, dalam satu pohon dia bisa ada berbagai macam warna dan corak. Tapi yang bikin aku sedih, kemarin dia diserang sama belalang dan akhirnya rontok dong, botak semuanya. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah mulai tumbuh lagi, makanya aku pindahin tempatnya supaya nggak diserang hama lagi. Jangan lupa semprot pestisida ya. Next ada Syngonium hijau. Ini juga adalah Syngonium yang mungkin di tanah, di kebun, di mana aja juga ada ya. Cuman lagi-lagi aku senang banget ngerawatnya karena dia tumbuh subur banget. Aku kasih turus dan menjalar terus ke atas, jadi tinggi deh sekarang. Daunnya juga lebar-lebar banget, cantik banget warna hijaunya. Wow, nggak terasa baru plant tour part 1 aja ada 35 jenis tanaman loh di video ini. Baru satu rak loh teman-teman. So, gimana? Lanjut nggak nih kita ke part kedua? Last but not least, aku mau kasih tahu kalian bahwa aku pernah punya pengalaman mengurus monstera yang hidup segar mati tak mau, yang bener-bener udah aku cuekin, yang gak ngeluarin daun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan akhirnya aku mengambil langkah untuk tuncupin dia ke tanah, aku tanam ke tanah, and voila, dari yang gak berbelah sama sekali, akhirnya berbelah 1, 2, 3, 4, 5, dan akhirnya sekarang dia berbelah semakin banyak dan semakin besar. Wow, alhamdulillah aku senang banget, ini kayak pencapaian terbaik aku sih. Tapi bener, aku sayang banget sama dia karena di cuaca apapun dia bisa bertahan dan produktif ngeluarin daun baru terus. Yeay. Alhamdulillah obrolan kita hari ini di vlog ini seru banget. Ngebahas tanaman emang selalu bikin happy. Seneng banget tadi kita udah bahas tentang indoor plant, semua yang ada di dalam rumah aku. Dan kita juga udah bahas tentang tanaman-tanaman yang ada di rak pertama yang ada di teras aku. So, apakah kita akan lanjut ke plant tour part kedua? Tergantung kalian nih. So, jangan lupa ya teman-teman untuk support aku dengan like, comment, and share this video sebanyak-banyaknya. Turn on the bell supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and stay happy everyone.